ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bersama saya ini Dr. Agus Susanto. Bertemu kembali di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 di acara yang sudah sangat kita tunggu dulu. Dan memang acara ini kemarin beberapa minggu kita off dulu ya, karena memang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya. Dan mulai hari ini, di hari Rabu pagi ini, acara Cangkir Kopi Hangat tayang kembali, live kembali. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu pagi ini kita membahas topik-topik yang berkaitan dengan autoimun, setelah dengan seluk-beluknya ya. Topik pada pagi hari ini sangat menarik ya, sangat menarik, dan nanti saya untuk dilewatkan. Silakan nanti bergabung ya semuanya di acara Sang Kopi Hangat ini. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internasional ini, Facebook maupun Instagramnya ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Silakan bergabung di acara Sang Kopi Hangat ini. Dan untuk Sobat Muardi, ini di YouTube, Facebook maupun Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Silakan bergabung semuanya. Silakan ajak teman-teman, saudara, adik tolak, dan ini mungkin tidak seperti yang sebulan yang lalu masih work from home. Sekarang sepertinya sudah mulai kehidupan new normal kayaknya ya ini ya, new normal. Tapi tetap apapun kewaspadaan tetap kita harus jaga physical distancing ya, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Yang penting cuci tangan harus ya, sering-sering cuci tangan, pakai masker ya, sehingga penyebaran dan semoga pandemi corona ini segera berakhir dari negeri Indonesia tercinta ini, amin ya. Seperti biasa di acara Sang Kopi Hangat untuk pada pagi hari ini akan membahas sebuah topik mengenai autoimun ya, autoimun, tapi ini spesifik pada kulit aja ya. Nanti kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa ya, beliaunya ya sangat berbakat. Nanti kita lihat aja, bakat nyanyi, bakat apapun boleh nih ya. Bakat makan nggak tahu sih. Nanti kita hadirkan di pagi hari ini. Karena topik hari ini adalah bahas kulit. Topiknya adalah psoriasis ya, psoriasis. Psoriasis itu apa sih? Nanti akan kita kupas ya, kita bahas. Silakan nanti ikut bergabung, silakan tanya ya terkait masalah psoriasis. Dan sebelumnya jangan kecewa kalau misalnya belum bisa ikut live acara Sang Kopi Hangat ini. Seperti biasa nanti bisa dilihat lagi di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Semua acara Sang Kopi Hangat ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi tidak usah kecewa kalau memang tidak bisa ikut live, karena memang ini kan jam kerja, jam sibuk. Ya, untuk menyingkat waktu, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya. Beliau seorang dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Dr. Ari, silakan Dr. Ari. Langsung ya. Nah, dikatakan. Ya, silakan Dok. Distancing. Social distancing ini memang ini kita lagi jamkan. Gimana Dr. Ari? Assalamualaikum. Kabarnya sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Sebelumnya mungkin bisa disapa dulu nih Dr. Ari terkait masalah. Oke. Assalamualaikum semuanya. Ya nggak kelihatan ya? Iya, agak sini sedikit ya. Oke, ya. Yang di Facebook maupun Instagram. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bincang ngobrol-ngobrol gitu ya kali ya. Mungkin gini Dokter Ari, mungkin bisa menceritakan dulu sedikit tentang Dokter Ari lah nih. Oh gitu. Bisa di sini terus gimana nih? Mungkin aktivitasnya apa nih hariannya nih? Oke, saya yang jelas sih dokter spesialis kulit yang kerja di Muardi. Sudah berapa ya? Kayaknya udah agak lama nih. Saya udah sekitar 10 tahun lah ya di sini. Udah lama ya. Sudah agak sepuh ya. Masih muda ya. Tapi berjiwa muda dok. Berjiwa muda. Jadi ya? Jangan merasa tua. Nanti kita akan tua beneran. Iya. Terus gimana nih untuk keseharian selama ini WFA kemarin gimana nih? Selama WFH ya enggak lah, kita kan enggak WFH ya. Karena kita masih gitu. Banyak nantinya. Ya, belajar masak. Belajar masak nih. Belajar masak. Oh ya, saya punya ini, belajar sesuatu, belajar menanam tanaman. Oh. Ya. Berarti memang ada manfaatnya juga kan ya, Pak ya? Karena setiap tanaman yang dibawain
ibu saya ke sini Mati. mati. Kemarin juga Prof Ambar gini, Mbak, karena nggak Mbok sayang, jadi mati. Oh, Jadi berarti selama WFH ini saya menyayang-nyayang tanaman. memang harus disayang ya. Heeh. Yang jelas dipelihara. Dan Karena imunnya jadi bagus. Iya, begitu juga kan nanti kan Ya, apa waktu ketemu keluarga juga lebih banyak kemarin kan. ternyata ya? kalau kita happy itu Dokter Agus, imunnya jadi bagus. Iya. Jadi betul tanaman sekali. pun bisa merasakan, dia bisa feel better kalau kita tuh ya ini ya positif gitu ya, Iya. energi positif gitu. Dia bisa merasakan, oh ini yang punya saya tuh, tuan saya kayaknya Nyiramin gitu ya. Biasanya kan ditinggal hidup ya wes, mati ya sudah dibuang gitu. Sekarang nggak deh. Nanti saya Iya begitu ya, sekarang sebenarnya WFH itu bisa dilakukan macam-macam ya. Dan Dokter Ali tadi dengan berkebunnya, dengan bercocok tanam, dan kemudian bisa belajar masak tadi juga belajar salah satunya. masak. Dan juga mungkin sobat muardi dan penyintas autoimun kan banyak kegiatan yang dilakukan selama WFH kemarin ya. Dan ini terkait untuk masalah new normal ini, semoga apapun jangan melenakan kita, jangan kita terlena Dokter Ali ya. Ya. Tetap physical distancing, jaga jarak dengan masker dan cuci tangan. Cuci tangan. Ya. Sering cuci tangan, itu yang penting. Cuci tangan dengan pakai sabun apapun yang penting ya. Ya. Boleh ya. Dokter Adi, ini untuk membahas karena acara Secangkir Kopi Hangat ini kita khususkan di autoimun ini ya. Oke. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sebenarnya di kulit, di bagian Ya. kulit ya. Saya Tentang psoriasis ini. Ya, psoriasis. Ini. Mungkin bisa Dokter Ari menyampaikan dulu tentang Ya. psoriasis ini bagaimana? Psoriasis itu penyakit kulit Ya. karena autoimun yang gejalanya khas, yaitu bercak-bercak di kulit, bersisik, sisinya tebel. Jadi kalau misalnya kita garuk tuh brul-brul gitu. Tapi biasanya munculnya di tempat-tempat yang banyak tekanan, misalnya di siku, kemudian di pantat, di punggung, ada juga di hairline, jadi antara rambut gitu, kan, ya. atau yang di kepala, atau scalp psoriasis. Oh iya, psoriasis. Jadi kalau ini kan ada orang gini, oh ini kok psoriasis, jangan-jangan kan bisa bingung juga kadang membedakan dengan panu ya, maaf Oh, antara iya. panu dengan psoriasis. Indikasinya kayak apa ini biasanya? Kalau Mungkin punya foto ya nanti apa? ada saya tunjukkan. Jadi kalau kadas ya, Iya, kadas, kadas. panu, kurap, gatal-gatal. Kalau psoriasis itu nggak terlalu kadang gatal, kadang nggak, tergantung pasien. Jadi nggak semuanya gatal dan kelihatan banget karena dia tebel. Tapi kalau yang lain kan enggak. Terus satu lagi dia kronis residif. Jadi hilang timbul gitu. Ada faktor-faktor pencetusnya. Di antaranya misalnya kalau sering kena panas, matahari, kemudian kalau ada infeksi ISPA biasanya yang sering, jadi kayak batuk pilek gitu, flu gitu dia muncul. Kemudian kalau stres, yang sebenarnya yang sering banyak malah stres nih, makanya kita nggak boleh stres nih kayaknya. Ya. Semakin banyak stres, semakin dia cepat muncul ya. Iya, kayaknya kalau stres tuh bisa psoriasis muncul, bisa lebih tua gitu ya. Nah, terus gini, Ya, Dokter Ali, ini yang sering terkena siapa ini biasanya? Laki, perempuan, usia berapa biasanya? Nah, itu ada dua, early sama late onset. Jadi kalau early itu di bawah 40 tahun. Sebenarnya sih laki perempuan nggak beda ya, bisa terkena dua-duanya. Kalau lebih kurang dari 40 tahun, itu biasanya gejalanya akan prognosisnya, prognosisnya itu kalau awam ya. Ya, perjalanan penyakitnya lah. Perjalanan penyakitnya itu akan lebih berat dibanding yang late onset yang lebih dari 40 tahun gitu sih. Siapa aja bisa kena. Usia balita ada yang kena juga? Ada, tapi sedikit hanya ya? berapa ya? 1% nggak ada sih. Apakah Dokter Ari ada pengaruh faktor hormon nggak kira-kira? Kan kalau misalnya untuk yang perempuan biasanya kan ada menstruasi, Oh ya. ya kan? Mulai menstruasi mulai banyak muncul atau bagaimana? Atau memang faktor hormon memang kalau dia memperberat, tapi dia tidak mencetuskan. Jadi kalau misalnya pada perempuan pas lagi hamil atau biasanya hamil ya, atau pada mens, seringnya pada kehamilan, itu dia akan memperberat gejalanya. Tapi dia nggak hormon itu jadi pencetus itu enggak sih, cuman memperberat aja. Memperberat aja ya. Jadi tidak seperti ini ya. Kalau gini sebelumnya, kalau ini kan ada orang ngomong gini, oh ini penyakit kutukan nih. Biasanya kan ada kutukan ini kan keturunan dan kutukan biasanya gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi yang early dan late onset, kalau yang early itu memang ada hubungan dengan genetik, tapi kalau yang late enggak. Enggak ada. Enggak ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya kena tuh, anak saya belum tentu kena gitu. Mungkin nanti cucu saya atau nanti cicit saya gitu.
Tapi kalau yang LED itu belas nggak ada hubungan. Nggak ada ya? hubungan. Oh. Nggak tahu idiopatик mungkin ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Sudah ada satu dulu nih dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Mati ini ya. Tadi udah kita sapa ini Sobat Mati dari Facebook Mati. Ini sebelumnya kita sapa dulu nih yang sudah ikut serta nih di sini. Oh, dari Depok ya, Depok hadir, oke, selamat pagi. Dan kemudian dari ini Mbak Lucia, oke, sama. Terus ini dari Jakarta juga hadir ya. Ini terus dari Mbak Suda Anda, Kalimantan Barat nih, ya, anak Kalimantan Barat, oke, selamat pagi. Semoga di sana juga aman terkendali semuanya. Brunei ya, dari Mas Agus ini dari Brunei hadir ya. Bagaimana kabar Brunei, masih sama dengan Indonesia enggak nih terkait masalah corona? Semoga kita sepertinya pandemi corona ya selesai lah, berlalu ya. Berlalu lah ya. Ini dari Mama Akbar nih. Apa ini? Kalau urtikaria? Ya ada. Kalau urtikaria atau biduran itu bawaan hipertiroid atau efek dari obat ya, Dok? Saya bertahun-tahun tiap hari bidur nih. Nah, ini mungkin bisa dulu nih dari Mama Akbar nih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini malah jadi biduran nih. Jadi kalau biduran nggak ada sih hubungannya dengan hipertiroid, tapi kalau ada dari efek obat ada, tapi sebenarnya juga bukan dari, mungkin kalau hipertiroid dia minum obat tiroid ya. Enggak sih, nggak ada hubungan. Mungkin ada yang lain. Kalau bertahun-tahun kan berarti kronis. Mesti diperiksa ini. Bisa juga karena autoimun salah satunya urtikaria itu. Kalau kronis. Jadi gitu ya, Mama Akbar, saya tambah juga nih dari Dokter Ali, betul sekali ya. Jadi memang apapun ya, kalau biduran sampai bertahun-tahun bertahun-tahun berarti kan kronis ya. Ada sesuatu yang memperberat ataupun memang dia mencetuskan keluarnya urtikaria ini, biduran ini ya. Bisa karena faktor alergi pasti ya. Alergi, bisa alergi udara segala macam, dingin, atopis segala macam, dan bisa juga autoimun juga bisa nih, autoimun. Karena kita bahas salah satu penyebabnya adalah autoimun. Penyakit autoimun bisa menyebabkan biduran yang berkepanjangan. Sebaiknya kontrol ya Dokter Arya. Ya, kalau ini dicari penyebabnya dulu. Kontrol ke ini Mama Akbar itu tempatnya di mana ya, saya lupa kemarin. Ini kalau dekat Solo Raya sini ya, silakan kontrol Rumah Sakit Dr. Mati ya. Nanti dicek penyebabnya. Nah, gitu ya Mama Akbar ya. Ini juga dari Jawa Timur, dari Umi ya. Selamat pagi ini. Dan dari Tegal juga hadir nih Mbak Ani ya. Selamat pagi semuanya. Dan tadi terkait untuk ini Dokter Ari, masalah untuk yang psoriasis ini. Psoriasis kan ini memang menarik sekali karena kan orang kan akhirnya jadi gini. Satu pasti malu ya kan? Pasti malu. Orang punya psoriasis, saya kok bentol-bentol kayak gini. Nah, pertanyaan kan gini aja. Tadi bukan keturunan memang ada kadang kadang enggak ada. Terus pertanyaannya bisa disembuhkan enggak? Obatnya apa? Kan biasanya seperti itu biasanya. Itu dia. Jadi karena dia penyakit kronis residif dan dikatakan bahwa memang nggak bisa sembuh sih. Cuman masih bisa dikontrol. Jadi biasanya kumat. Kalau kita kontrol kan kumat itu nggak cepet gitu loh. Jadi bisa kita kontrol, tenang aja. Memang sih kemungkinan munculnya ada, kemudian kambuhnya ada, tapi ya bisa dikontrol lah. Jadi masih banyak. Kita sekarang kan pengobatan banyak banget. Jadi kalau di kami itu nanti kalau pengobatan psoriasis ada ini ya, ada guidelines-nya atau ada SOP-nya. Jadi 10 dari berdasarkan BSA, beri survei area atau PASI. Jadi PASI itu kayak Psoriasis Severity Index, jadi keparahan psoriasis. Kalau mild atau ringan, kita bisa hanya menggunakan oles aja atau salep topikal aja. Tapi kalau misalnya sedang, nah kita punya nih Dokter Agus. Jadi kalau di polikulit itu ada UV, jadi ultraviolet narrowband UVB. Jadi untuk terapi, salah satunya adalah terapi psoriasis yang moderate dan severe, jadi sedang berat. Itu biasanya cepat banget tuh, bisa 1-2 kali lah bagus kalau misalnya seluruh badan. Jadi bentuknya kayak apa ya, kayak tong gitu gede. Nanti saya tunjukkan. Iya ada ya. Nanti atau mungkin langsung tunjukkan saja. Mas Reza ini. Mana nih? Jadi ini mau ditunjukkan sama Dokter Ari nih terkait masalah itu tadi ya. Oh iya, tadi ini sekalian ini ya, sekalian bentuk-bentuknya nih. Bentar ini. Nanti mulai dari depan sepertinya nih. Psoriasis. Psoriasis. Iya.
Udah Oke, belum sih nggak Mas? apa-apa. Ini ada sesuatu. Kita Memang. menunggu. Iya, ini untuk yang sobat mati. Jadi psoriasis ini sangat menarik dan tadi sudah disampaikan Dokter Ari di awal bahwasanya memang ya namanya psoriasis ini bukan penyakit kutukan ya tadi yang Bukan. bisa dicegah ataupun dikontrol dengan obat. Tidak ya. terkutuk. Jadi Iya, biasanya orang takut. Jadi biasanya kalau penyakit kulit zaman dulu kan mesti wah ini kutukan. iya benar-benar. Ada juga yang kadang vitiligo yang putih-putih itu, Dok. Iya. Sampai pasien di sini pernah stres karena apa? Dikirain dia kayak apa sih? Mencari kekayaan kayak gitu sih ya. Oh. Yang putih-putih vitiligo itu. Oh, vitiligo. Oh. Jadi malunya, bukan malu tapi karena dia takut sekampungnya itu betul jadi sekali. ini Kan kita sama kan dia. Ya itu. Ya namanya. Silakan nih Dokter Oke. Ari nih, psoriasis ya. Ini predileksinya ya. Jadi tempat-tempat yang sering terkena psoriasis bisa di scalp atau di kulit kepala, di elbow, di tempat-tempat yang tertekan, banyak tekanan. Di lutut kalau kita sholat biasanya, kemudian di kuku, di pantat, terus ada juga yang di genital. Nah ini kasihan nih kalau yang di genital, sakit soalnya. Ada juga ya? Ada, walaupun nggak banyak, Sedikit ya? sedikit 0, berapa persen gitu. Tapi kalau ada di genital sudah masuk ke severe, sudah masuk ke berat. Karena berhubungan dengan kualitas hidup. Ada namanya DLQI. Jadi kualitas hidup untuk psoriasis yang kita sering penelitian dengan itu karena orang psoriasis itu stres. Nah, stres dengan penyakitnya akhirnya tambah banyak gitu. Karena dia nggak bisa nerima, nggak accept tentang penyakitnya itu kan. Nah, ini yang ini contohnya. Ya. Ini kan tebel gitu ya, Dok. Jadi sisiknya banyak. Ini yang di lutut nih. Ini yang di kulit kepala. Ini lutut nih ya? Yang di kulit. Karena kan kalau kita biasanya, karena sebagian kita muslim ya, jadi sholat terus ketekan gitu, jadi lebih tebel. Terus ini yang di kulit kepala. Kayak sering confuse dengan dermatitis seborrheic atau ketombe. Tapi kalau di sini lebih tebel gitu ya. Terus ini yang di badan, sisik-sisik kayak apa ya? Kayak melungsungi gitu ya jadinya. Sini yang di elbow, di siku. Nah, ini yang butata ini kalau penyebabnya adalah tercetusnya karena ada infeksi, biasanya pada anak atau anak-anak dewasa muda. Misalnya kalau ISPA dulu, kemudian karena infeksinya ya memicu muncul psoriasis, tapi bentuknya butata, jadi bentuknya kecil-kecil gini, kecil-kecil. Ini perlu ditambahkan antibiotik enggak ya? Enggak, karena kan bukan antibiotik untuk ISPA-nya. Kalau udah better ya udah nggak usah. Terus yang inversa, ini mirip dengan jamur, karena letaknya di kebalik, kan biasanya kan di extensor, dia akhirnya di lipatan. Biasanya yang gemuk gitu ya, terus karena keringetan dan lain-lain. Terus ini psoriasis pustulosa. Jadi kalau misalnya biasanya kan pada psoriasis itu kan sering diberikan terapi, treatment topikal, oles maupun obat. Nah kadang-kadang makanya perlunya kontrol, karena kalau tiba-tiba dihentikan, misalnya pemberian salepnya nih, kita biasanya berikan steroid sih, walaupun dosisnya nanti tergantung pada saat kondisi pasien. Kadang-kadang kalau tiba-tiba jelek berhenti, akhirnya pesonnya jadi beruntusan gitu, kayak ada nanahnya namanya psoriasis pustulosa. Ada dua, yang lokal dan sistemik. Kalau yang lokal biasanya di telapak tangan dan kaki, atau yang banyak, yang seluruh tubuh. Jadi bentuknya seperti berpulau-pulau gitu, jadi kayak psoriasis biasa, tapi nanti pinggirnya ada ini, namanya lake of pustule. Jadi ada danau-danau isinya pustule. Nanah gitu ya? Dia nanah, tapi nanahnya steril, Dok, jadi nggak butuh antibiotik juga. Kemudian ini kukunya jadi dekok-dekok gitu, 15% sampai 75-9%. Kalau penderita psoriasis biasanya kukunya juga kena. Hanya 5% yang cuma ada kuku tok tanpa ada kelainan kulitnya. Kemudian artritis
kayaknya dokter Agus juga ini ya sering tahu kalau artritis karena kadang-kadang masuknya ke penyakit dalam ya. Artritis psoriatik ya. Biasanya kayak mirip dengan artritis biasa, tapi dia di intervalang gitu. Dan biasanya kalau kena psoriasis ini biasanya kena di kulitnya dulu sebelum ke artritis, walaupun ada beberapa persen yang munculnya cuman artritis tok gitu, nggak ada kelainan kulitnya. Ini bisa di tangan, bisa di kaki, atau di tumit. Nah kalau di tumit kadang-kadang misalnya nggak ada kelainan lain, ya dikirain penyakit yang lain, bukan karena psoriasis. Masih jeli nih kalau psoriasis ini. Biasanya karena sudah kena psoriasis bertahun-tahun, baru akhirnya kena. Ini mungkin sebelumnya ada ini pertanyaan di Instagram Instagram ya. Instagram. Dari Muardi nih, dari Vero Wikamia ya. Dok, psoriasis apakah menular dan bolehkah penderita psoriasis memakai pelembab seperti Vaseline kulit yang kena psoriasisnya? Tadi seperti tadi ini menular enggak nih? Enggak nular. Enggak nular ya. Karena kan penyakit autoimun. Kemudian tidak nular ya. Menggunakan Vaseline boleh banget, malah dianjurkan. Karena kan dia kulitnya bersisik, jadi biar halus gitu dikasih Vaseline. Mau Vaseline, mau moisturizer yang lain, monggo sih. Malah kita anjurkan apapun, pelembab apapun. Tapi yang nggak banyak pewangi dan pemutihnya, jadi nggak biar nggak dermatitis kontak. Biar bisa wangi-wangi. Tapi malah justru wangi itu justru ini dong, bikin dermatitis kontak malahan. Jadi bikin gatal. Nasri nih, ini dari Mbak Win ya. Pagi dok, saya penyintas autoimun ya. Salah satunya ada jenis alergi nih. 2 minggu ini merasakan gatal di area tersembunyi. Kalau pengen gatal, area tersembunyi gatal ya. Oke, ini pertanyaan apa Mbak Win? Oh ini rasanya yang sangat kasar dok. Saya penyintas autoimun ya. Salah satu ada alergi dan ada syokir yang cenderung kulit mengering. Apa gatal dan kasar di kulit ada kaitannya dengan autoimun ini? Belum tentu juga ya. Nanti dipastikan dulu, bisa jadi autoimun atau bisa jadi jamur atau dermatitis kontak gitu ya. Karena kan kita sekarang ini baru pergantian musim panas gitu. Mesti dilihat dulu nih. Pak siapa tadi? Bapak Mbak Win. Mbak Win. Ya, Mbak Win. Oke, belum tentu kok Mbak Win bisa karena ini aja, bisa karena erosi iritasi, bisa karena jamur juga gitu. Belum tentu karena autoimun. Ya, seperti itu ya Mbak Win ya. Nanti tetap karena salah satunya kan memang autoimun juga menyebabkan gatal, tapi efek obat juga gatal dan yang semuanya gatal. Kulitnya kering juga nih gatal ya. Kurang minum kulit kering, kurang sayur kulit kering jadi gatal ya bisa ya. Ya Mbak Win ya. Ini dari Mbak Galuh ya. Ini sebenarnya melenceng nih, pakai dot maaf melenceng dari tema. Ini pasien dokter Agus, pasien saya nih masih konsumsi. Oh ya, itu ya. Dan kalau saya hamil, apa obatnya masih bisa dikonsumsi selama minggu? Nanti kontrol, nanti Mbak kontrol dengan saya minggu depan aja, nanti kita bicara ya, karena apapun perlu dievaluasi. Yang jelas untuk penyintas autoimun semuanya, kalau mau hamil dan sedang hamil, mau rencana hamil, sedang hamil, pengen hamil, pokoknya kontrol, nanti kita evaluasi, kita nanti ditata ulang ya. Tidak semuanya harus tidak boleh semua obat bisa masuk ya. Itu ya Mbak Galuh ya, nanti kontrol aja. Ini dari kita sapa dulu nih, dari Purworejo ini ya. Selamat pagi Purworejo, Tegal, Purwodadi ya. Terus semangat terus ya Pak, di Indonesia ya, semangat semuanya nih. Dari Bekasi juga hadir nih ya. Absen. Kemudian ini absen dulu nih, sekarang Doro Klaten juga hadir ya. Silahkan nanti bergabung semuanya, silahkan bertanya. Ini masalah psoriasis. Topik ini sangat menarik ya, karena mengenai kulit nih, kulit kira penyakit menular. Jadi tadi bukan menular dulu ya. Iya, kan nular. Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Jadi kadang orang kan, ya maaf kan kalau orang itu kan jijik nomor satu jijik ya. Memang sih. Jijik melihat, jijik memegang apalagi, ya kan? Iya, dikira ini yang menular. Terus nanti, aduh jangan deket-deket kan gitu. Kalau sekarang sih tidak apa-apa karena memang corona harus harus distancing. Tapi kan sebenarnya dia tidak menular ya. Iya, nggak nular dok. Jadi tapi karena bentukannya seperti itu, karena kan bersisi, tebel, merah gitu ya. Terus kadang-kadang kena seluruh tubuh. Jadi pasien tuh suka nggak pede. Terus yang lain malah udah nggak pede, dijauhin gitu ya.
tambah stres, tambah stres, tambah micu, nggak kelar dah. Nah, iya, makanya nggak boleh stres. Ini dari Erwin Febriawan nih, dari Belitung nih ya, selamat pagi, dari Instagram Alergi Imunologi ini tanya ini, selamat pagi dokter, adakah diet khusus atau makanan tertentu yang harus dikurangi pada pasien psoriasis? Ya, sebenarnya diet ini bagus, nggak hanya cuman untuk psoriasis dok, tapi sebenarnya untuk yang lain juga. Satu, fish oil, apa namanya ya, minyak ikan. Kemudian yang kedua, ternyata diet rendah gluten itu juga memperbaiki kondisi psoriasis. Yang ketiga, buah dan sayur perbanyak. Jadi kalau misalnya makan itu biasanya dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang nasi dikurangin sepertiga aja kalau bisa. Yang lain tuh isinya protein sama buah dan sayur. Dan satu lagi, ini makanannya jangan terlalu over proses. Jadi kalau bisa misalnya dikukus aja atau direbus, jangan terlalu banyak digoreng, karena ternyata dengan penggorengan itu zat-zat yang berguna malah justru lebih berkurang. Walaupun sih kalau awal-awal tuh nggak begitu enak ya makan dikukus tuh kan. Atau makanan yang mentah-mentah itu, sayur mentah itu sebenarnya. Ya kayak kelinci jadinya. Kita malah menyiapkan itu sebenarnya, kalau bisa mentah lalapan lah, sebagai lalapan. Iya, itu juga selain memperbaiki psoriasis kan juga awet muda. Iya, kita kan pengennya awet muda. Jadi nggak usah nanti dokter hadir ke dokter kulit ya untuk mempercantik wajah ya. Jadi silakan. Jadi hubungannya ke situ ya. Tetap. Ini sapa dulu nih dari Papua ya, Papua Barat hadir ya. Selamat pagi Papua Barat ya. Hong Kong ya, gimana Hong Kong udah aman ya? Happy ya. Kemudian dari ini sudah sembuh nih. Oh, tadi dari Mama ya. Terus ini Palangkaraya nih hadir ya. Pagi juga Palangkaraya. Ini dari Kepri ya, Kepulauan Riau nih hadir. Selalu sehat dan tetap semangat ya. Informasinya dari Instagram Muardini Soleh ya. Selamat pagi dokter, makanan apa saja yang perlu dihindari, dikurangi untuk ini hampir sama tadi ya udah. Mungkin bisa diulangi lagi nih Mas Soleh. Mas Soleh baru tanya nih. Diulangi lagi. Oke. Ya itu tadi, jadi protein tinggi dari fish oil itu misalnya, terus kemudian ikan-ikanan, sebenarnya sih yang bagus tuh ikan salmon ya, tapi ya mahalnya tuna, salmon. Ikan Indonesia gitu aja lah. Ya ikan Indonesia deh, ikan kembung. Kemudian makanan-makanan yang jangan over proses, banyak buah sayur, kemudian kalau bisa gluten free, kalau nggak bisa ya ininya dikurangin, karbonya dikurangin gitu sih. Sebenarnya pada umumnya begitu ya kalau makanan sehat ya, nggak cuma buat psoriasis, tapi memang kalau fish oil itu terbukti memperbaiki psoriasis, dokter Agus. Jadi ada penelitian tuh tanpa dengan yang psoriasis yang ringan, tanpa pengobatan, itu dengan minum itu aja better gitu, membaik. Soalnya ya, dengan omeganya itu ya. Dengan omega 3 sih soalnya ya. Omega 3. Jadi pinter juga dah nanti. Ya, jadi memang ya pinter. Sebenarnya kan tanpa itu juga. Makanya kan orang-orang zaman dulu kan begini, ya lawan bapak ayah juga kita lebih banyak ikan. Betul, itu mau mencerdaskan kita dan menyehatkan. Ya, jadi makanan yang bagus adalah tetap yang mengurangi karbo lah, terus kemudian sayuran masuk. Ya. Sering fast food ya sekarang, junk food biasanya kan. Nggak ada sayuran sama sekali kan. Iya, itu kan ya dihindari. Ini dari Ardian Bayua ya. Dok, pengobatan psoriasis dengan apa? Apakah bisa hilang dan tidak meninggalkan bekas? Selalu, ini yang sulit nih, pengobatannya dijamin BPJS atau tidak ini? Ini yang sulit. Nah, itu dia. Pertanyaan agak sulit. Selama ini kan ada ringan, sedang, berat. Kalau semuanya sih alhamdulillah sampai yang dengan UV, jadi seperti ini nih UV-nya. Nah, ini alatnya. Ini yang di kulit. Ini dijamin dong. Chamber ini ya. Kita masuk di dalam gitu? Iya, terus shoot sekali. Berapa menit gitu udah selesai. Kacamata hitam? Sudah. Kayak itu ya, kacamata hitam. Di dalam mau pose apa aja bebas. Ya maaf, harus pakai baju atau dilepas? Enggak, kita lepas ganti baju kayak piyama gitu ya. Oh iya. Oke. Terus mau gini mau gitu semua ya, monggo dalam boleh bebas. Terus tapi untuk khusus ya untuk pasien yang berat yang menggunakan agent biologis, kita
kita belum di Muardi belum bisa di cover. Ini di Muardi ada? Ini ada. Ada ya? Ada. Jadi Ada udah lama. Mahdi yang punya ini ya, maaf, misalnya ada yang psoriasis, silakan datang ke rumah sakit Dr. Mahdi, punya alat tadi nih, ya, ruangan khusus. Di cover BPJS yang ini di cover BPJS nih, ya. Mas Ardian Bayu. Ini alhamdulillah di cover BPJS ya. Alhamdulillah udah lama, kita udah sekitar 2 tahun 3 tahun udah di cover BPJS. Cuma yang biologic agent yang untuk psoriasis berat itu belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah COVID berakhir kita bisa masuk untuk BPJS yang bisa mengusulkan ya, bisa sudah diusulkan, tapi belum. karena ada pandemi ini ya minggir dulu. Ya, Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa dipikirkan lagi. Oke lah, semoga ya nanti bertambah amunisi ya. Jadi apapun yang masuk ke sini ya, siapapun bisa masuk ke rumah Dr. Mahdi lah. Tapi memang era pandemi COVID ini memang semua jadi takut. Nah ini biasanya kalau ini. yang UV ini, yang sinar ini yang biasanya seminggu 3 kali, paling jadi sekali, jadi 2 kali. Ini berapa kali? Seminggu 3 kali ya? Seminggu bisa 3 kali. Terus berapa kali dia di expose? Kalau ininya tergantung nanti dosisnya. Jadi ada dosisnya. Misalnya dosis pertama kita pakai berapa joule, nanti kunjungan kedua naik. Nanti kalau udah ada stabil di berapa, kita maintenance di situ. Rata-rata berapa kali dia bagus? Kalau psoriasis lebih cepat sih dibanding yang vitiligo ya. Kadang-kadang 3 kali, 4 kali udah bagus banget clearance-nya. Vitiligo juga bisa nih? Bisa vitiligo, bisa penyakit-penyakit kayak misalnya geriatri, itu gatel kan. Itu bisa kita jadi pruritus itu bisa, dermatitis atopi yang berat, jadi eksim yang berat kalau misalnya banyak masukin situ aja. Bisa juga? Bisa. Vitiligo mendingan kalau buat putih semua jadi putih ya. Jadi kayak Michael Jackson. Ini ada yang tanya tadi gini ya Mas Ardian, jadi tadi ini meninggalkan bekas enggak nih? Ada bekasnya enggak kira-kira? Nah, tergantung bentuk lesinya. Kalau memang dia kecil terus cepat berobat ya insya Allah nggak ada bekasnya. Cuma kalau terlanjur banyak terus tebel lama banget sembuhnya ya jadi bekas. Tapi bekasnya pun sih kita bisa hilangkan, tetap bisa hilangkan. Makanya kontrol ya, tetap ya. Kontrol, tidak apa-apa. Silakan kontrol. Jadi tidak usah takut ya. Kalau memang dibutuhkan, dan memang kan namanya orang ya, maaf aja kalau punya belakan malu ya. Iyalah, apalagi misalnya di wajah gitu ya. Kalau di wajah, kalau di badan sih masih mendingan tutup baju ya. Kalau di situ ya. Ini dari Prida ya, dari yang tanya ya. Minum obat lagi kamu. Ini saya tulis. Tulisan tadi. Ya. Dari Nori nih, Susanto nih, Palangkaraya. Oke, hadir ya. Dari Nori, selamat pagi Pak Dokter ya. Pak, saya mau nanya kenapa wanita gemuk di daerah leher ada kayak sejenis daging tubuh kecil, itu disebabkan karena apa, Dok? Ini gimana? Iya sih. Hari ya. Oke. Kan biasanya kan kalau gemuk gini kan perentil-perentil gitu ya. Kecil-kecil gitu ya. Itu namanya keratosis seboroid. Jadi memang biasanya penyebabnya karena keturunan, karena paparan matahari, karena hormonal, karena itu gemuk juga. Ini bisa dihilangkan? Bisa, langsung cus hilang sekali. Kita pakai koter. Terus hilang bisa dihilangkan ini. Sekali doang nih. Tapi ini di Palangkaraya ini mungkin bisa datang ke ini, bisa datang ke terdekat aja. Terdekat ya. Rumah sakit terdekat. Atau kalau mau sekalian jalan-jalan ke Solo juga nggak apa-apa. Cuma nanti nunggu ini era COVID-nya akan berakhir dulu ya. Kalau mau PCR ya bisa langsung pakai pesawat PCR ke sini. Ribet kali. Cepet banget, nggak ada 15 menit. Sakit nggak kira-kira itu? Yang lakuin nggak sakit sih. Yang ngelakuin nggak sakit betul ya. Kalau yang dilakuin mungkin sakit, ya sakit sedikit paling ya, nggak apa-apa. Kasih anestesi oles itu. Sakit. Ini terus ini dari hasil nih, selamat pagi. Untuk daerah Jakarta berobat di mana ya? Rumah sakit mana ini? Banyak banget yang di Jakarta ya. Banyak sekali. Banyak banget. Kira kan dokter ada rekomendasi tapi nggak bisa ya. Tapi yang jelas banyak ya. Banyak. Ya kita nyebutkan yang rumah sakit negeri aja, RSCM. Rumah sakit RSCM gitu ya. Rumah sakit semua bisa datang ke sana. Persahabatan, jangan deh banyak banget ya. Yang paling nggak ya RSCM dulu lah. RSCM ya. Sama ini. Banyak kok, gampang itu, langsung hilang. Nah, jadi ini memang menarik sekali nih. Terus ini kira-kira Dokter Ali yang paling gampang yang dilakukan oleh
sobat muadi maupun penyintas autoimun, misalnya ketika ada psoriasis, Nah, paling gampang dilakukan yang tanpa obat apa dulu? nggak stres. Oh, nggak stres dulu. Jadi kalau dilihat di ini pasien ya, karena kan psoriasis itu berhubungan dengan kualitas hidup. Iya. Nah, kalau dia bisa menerima, dia nggak denial dengan penyakitnya, itu akhirnya akan terima. Jadi misalnya ada apa dikit, ya udah, emang itu misalnya kambuh, ya udah nanti dia misalnya nih, akhirnya kan kalau udah dia nerima, akhirnya dia akan mengobati sendiri awal. Misalnya kalau kulitnya kering, kasih pelembab, mandi pakai sabun yang tidak banyak mengandung kayak antiseptik, terus banyak pelembabnya. Kalau contoh gampangnya sih sabun baby aja ya, sabun baby. Kemudian nggak stres, itu sih. Iya, yang paling gampang menghindari stres. Padahal kan gini, Dokter Ari, penyintas autoimun itu rata-rata memang ya mayoritas perempuan pasti. Yang kedua kali, jadi perempuan kan maaf aja baper ya, jadi emosinya tetap labil. Pasti stresnya tinggi. Galauan apalagi gitu kalau ya. Misalnya minta sepatu belum dibelikan, ya kan? Minta Online baju banyak belum dong online. sekarang, gara-gara Nah, WFH online. Online pesen tapi kan harus ada. Iya, ya, harus transfer ya. Gak ada transfer gimana? Terus Tambah pengen stres apa lagi. dikit gatel, pengen apa dikit. Itu seperti itu Bang, ya agak sulit. Jadi ya tapi enggak apa-apa, apapun ya tetap tadi. Kita hindari punya stres. komunitas kok, komunitas psoriasis. Oh, iya. Jadi bisa, misalnya kalau galau bisa curhat-curhatan di situ. Ini juga ada yang tanya nih dari Febriawan yang ada di Instagramnya alergi ini ya. Apakah suplementasi ini vitamin D atau berjemur di pagi hari memberikan manfaat untuk psoriasis atau penyakit autoimun lainnya, Dok? Iya, ya lagi tren juga nih masalah jemur berjemur. Waktunya kapan sih sebenarnya? Berdiri. Dede berdede. Ada tuh yang berdede awal-awal itu kan waktu awal COVID viral kalau berjemur jam 11 siang, alhasil tuh gosong semua. Iya, Jadi sebenarnya itu kalau di kita, karena kita tropis, sebenarnya cukup di antara jam 8:30 jam 9 gitu, maksimal 15 menit. Itu pun harus pakai sunblock. 15 menit itu seminggu cuma 3 hari aja sih, Dok. Jadi nggak usah banyak-banyak. Iya, betul. Jadi cukup lah, nggak usah setiap hari terus dede gitu ya. Mukanya digini-gini kan. Langsung ngeflag dah. Langsung kebakar. Jadi saya tambahkan juga ya untuk penyakit autoimun pada umumnya ya. Ini selain dari psoriasis, memang manfaat vitamin D ini sangat bagus sekali ya. Untuk dari referensi dari penelitian memang menunjukkan hasil yang bagus untuk penyintas autoimun. Itu yang suplementasi. Untuk yang berjemur tadi sampai ke Dokter Ari ya, sebaiknya memang pagi. Kita negara-negara tropis ya, minta kalau tulistiwa, beda dengan negara-negara yang punya 4 musim. Kalau 4 musim di sana memang ada penelitian memang ya betul lah, ada jam 10 sampai jam 3 iya, jam 10 sampai jam 2 jam 3 sore iya, karena lintangnya beda. Kalau di tropis itu memang sebaiknya di bawah jam 10 ya, jam setengah 8 sampai jam setengah 9, jam 10. Jam 9. Maksimal jam 9 gitu ya. Cukup jam 5 sampai 10 menit itu aja udah bagus sekali itu sebenarnya. Sudah panas menurut saya. Panas ya, dan itu sudah cukup. Dan ini jangan cuma berjemur tapi dengan aktivitas. Jadi ya, nggak cuman apa ya. Tadi dokter kita cuma menantang matahari. Ya. Jadi gitu, manfaatnya baik. Tapi jangan berlebihan ya, nggak boleh. Jangan terlalu heboh gitu ya, Dok ya. Ini kita negara tropis, tetapi sebenarnya kalau kita diukur kadar vitamin D hampir semuanya 95% itu kurang ya. Iya. Berarti mesti ini dong, suplemen gitu. Iya, suplementasi akhirnya. Apalagi perempuan ya. Saya aja juga dicek terakhir Oh ya. Tapi udah lama setahun ya. Belum ada setahun. Berhubungan dengan usia nggak? Iya, kalau itu karena kulit juga kan jenis kulit tetap berbeda kan. Iya. Jadi memang yang untuk orang tua karena kulitnya orang tua. Ya, kulitnya tetap apapun sudah berubah ya. Kalau kita belum ya. Kita kan masih 36 kan. Iya, agak-agak. Saya lebih muda berarti. Jadi terus kemudian dari ini ya, dari Rasel nih. Rumah sakit. Ini rumah sakit sudah ada nih. Ada gak ya di Jakarta kisaran berobat? Nah ini nanti silakan datang aja Mbak Rasel ya. Jadi untuk masalah berapa biayanya segala macam kita mohon maaf nggak tahu ya. Nggak ngerti ya kita ya, hanya ngobatin aja. Silakan konfirmasi, kan mesti ada yang di online kan ada ada cross check nih di rumah sakitnya yang disebutkan Mbak Rasel ini. Kira-kira bisa enggak nanti kan
dokter kulitnya kan bisa enggak, dan Bisa. biayanya berapa nanti bisa ditanyakan di sana aja lah ya Mbak Rasel, soalnya kita jujur nggak tahu ngerti. nih ya, nggak ngerti. Ini dari Instagramnya Muardi nih, udah dari Mbak Win lagi nih ya. Pagi dokter, maaf melenceng, saya penyintas autoimun ini. Akhir-akhir ini kondisi ngedrop, berat badan turun terus, hilang nafsu makan adalah sudah. Wah, ini kolonoskopi. Besok nanti kita ketemu lagi Mbak Win ya. Nanti kita bicara tentang masalah kolonoskopi ini ya. Dan sobat Mardi dan penyintas autoimun, jadi masalah psoriasis ini sebenarnya mungkin sudah ada dokter Ari ya, Mak, psoriasis sebenarnya sudah lama sekali Udah. atau baru akhir-akhir ini? Sudah lama banget, sudah lama sekali. Ya? Sudah ada beberapa komunitas di mana-mana sih dok, di Jakarta, di Solo, di mana-mana ada komunitas psoriasis. Apakah ini dokter ada hubungan ini yang mungkin agak terakhir? Apa ada hubungan dengan ini? Faktor aktivitas, polusi kan semakin kesini kan semakin banyak polusi gitu. Eksposom gitu ya. Ya itu mesti ada sih, tapi bukan pencetus juga. Jadi istilahnya kayak memperberat. Mungkin dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muhammad ini, dari Liling ya. Lingli ya. Dokter Ari mau tanya nih, jika gatal kadang keluar bintik kecil-kecil, kadang di ruam di kulit seperti ada airnya. Itu terjadi jika saya makan dan keluar di tempat yang tidak bersih. Itu obatnya apa ya? Waduh. Tanya obatnya sebenarnya juga ya. Ya mungkin bisa Tadi menjelaskan dulu ini sebenarnya apa, tapi kalau masalah obat nanti silakan datang konsultasi dokter ya. Kalau makan, jadi juga saya makan dan juga makan ya. Kalau habis makan, saya makan terus kemudian keluar di tempat yang tidak bersih. Ya kan berarti mungkin ya kotor-kotor kayak apa nih? Apa di tempat sampah, di tempat sampah atau gimana ya? Mungkin debuan gitu kali dok. Ya. Jadi kemungkinan alergi nih. Tapi ya pastinya mesti berarti jangan makan di tempat yang kotor aja kalau gitu kan. Makan di tempat yang bersih. Jadi nggak muncul gitu, nggak muncul gatalnya itu. Paling mungkin ya karena kalau alergi ya, tapi apapun kontrol dulu lah di ketika ya. Dilihat dulu karena kalau di kulit tuh nggak bisa cerita ya, kita masih lihat seperti apa sih kelainannya. Bentuk kulitnya seperti apa ya. Dari Mbak Nurul nih ya, selamat pagi Dokter Agus dan Dokter Ari nih. Mau tanya apakah sabun susu yang ada pewanginya boleh digunakan sebagai pengganti sabun bayi? Salam dari Bogor nih, semoga selamat ya. Oke. Ya. Ini gimana nih tadi terkait masalah yang ada wangi-wangi tadi, sampai bahas wangi-wangian biar wangi. Sebenarnya kalau kulitnya nggak sensitif nggak masalah. Cuma kalau kulitnya sensitif, fragrance atau pewanginya itu bisa menyebabkan dermatitis, kontak alergi. Kalau misalnya nggak sensitif nggak masalah sih dok. Maksudnya kan ngirit minyak wangi. Oh gitu ya. Hebat kan? Iya sih, kadang-kadang ada yang merasa, aduh kalau saya pakai ini jadi kayak jadi energizer apa sih, meningkatkan mood gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak sensitif. Kalau sensitif ya jangan. Lah kalau misalnya ini dokter terkait masalah untuk yang herbal itu kan ada yang untuk wangi-wangian bisa, itu lebih aman nggak dibanding yang pewangi kayak gini biasanya? Sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Maksudnya sama aja bisa dermatitis tadi ya, kontak ya? Iya, bisa. Karena kita nggak bisa pastikan juga herbal itu semuanya aman. Sama, herbal dan yang nggak herbal, kemungkinan menimbulkan dermatitis kontaknya sama. Jadi kalau ada bilang herbal itu lebih aman, enggak juga. Apalagi herbal ya, ada. Bukan buat sendiri tapi beli apa gimana, ada tak. Iya kan, ya. Definisi herbal itu kan banyak. Nah herbal seperti apa? Kayak misalnya hidroquinon gitu kan, itu herbal juga dong. Kalau kita ngomong herbal ya banyak gitu. Iya, ini dari gitu ya Mbak Nurul ya. Terus dari Soekarno nih Mbak, Soekarno Moka ya. Selamat pagi semuanya. Tanya dokter, apakah penderita psoriasis boleh pakai sunblock? Dan apakah ada sabun khusus untuk mandi? Bolehkah mandi pakai air hangat? Nih bagus sih. Boleh pakai sunblock, harus pakai sunblock justru. Karena kan kena terpapar matahari bisa memicu psoriasis juga. Kemudian mandinya pakai sabun apa? Pakai sabun yang untuk kulit sensitif, yang gampang ya sabun bayi itu. Kemudian apa tadi pertanyaannya yang satunya lagi? Mandi pakai air hangat. Oh, sebaiknya jangan. Karena memicu gatal. Karena kalau hangat sedikit boleh lah, tapi kalau hangatnya banyak jangan. Kan nanti ini, kering soalnya. Kalau misalnya gini dokter, kan ada kayak air itu loh, air belerang, itu gimana? Kan tambah gatal. Tambah
Pas itu enak karena kan nggak gatel. Nah, Iya. setelah dari situ gatelnya tambah. Saat berendam tidak apa-apa ya, tapi setelah keluar nanti tambah gatal. Iya, benar. Iya. Jadi kan Karena tambah kering soalnya. kan orang kan percaya gini, kalau gatel mandi aja di air belerang kan gitu kan. Ya bener, habis pas mandi itu, pas kungkum itu nggak gatel. Nah, beberapa saat kemudian gatel. Kan sensasi gatel dan panas itu menggantikan. Iya, Jadi kalau iya, misalnya digantikan sama panas, gatelnya hilang. Paling solusinya berarti 24 jam berjemur. Iya, Nah, ya ini udah. 24 jam nanti betapa di situ. Lah ya. besoknya gatel lagi. Sama aja. Iya ya, gitu ya. Jadi memang untuk Pak Sukarno tadi ya. Jadi memang sunblock tetap ya. Terus sabun tadi sudah ya, mandi pakai hangat. Dan ini dokter Ai karena memang ternyata terasa nih ya, terasa sudah 1 jam nih, hampir 1 jam ya. Ini mungkin sebelum kita tutup ya, untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, bisa tayangan ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi nanti ya. Bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi jangan enggak usah kecewa. Misalnya tidak, karena kan jam Kelewatan. kerja ya, jam 9, jam Sekarang 10 udah nggak WFA lagi ya. Jadi sudah mulai pada kerja. Dan jangan lupa jangan lupa kita punya nomor WhatsApp-nya komunitas autoimun ya, komunitas autoimun. Anti galau berarti ini. Ya, ini di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, nomor grup WA-nya, WhatsApp-nya adalah 0852 8206 2239. Silahkan ikut bergabung nanti ya. Dan jangan lupa tadi kalau dokter Ali, kalau sudah dilihat itu ya tetap apa? Kalau lihat kan, kalau kita sudah lihat kan harusnya di like ya, harus ada like-nya. Subscribe, Ya, share. di like, follow, subscribe, and share. ya. Jadi tidak ada hoax, jadi boleh di share ya. Kan tidak ada. Nggak ada hoax, nggak ada. Ya. Bebas hoax. Jadi bebas hoax dan subscribe. Untuk yang terakhir ini ada satu pertanyaan di Facebook Mas Dr. Mati nih dari Mbak Putri ya, Putri Anastasia ya. Dok, apa kulit saya termasuk sensitif kalau habis digigit nyamuk atau semut langsung merah dan lenting gitu? Nah ini, jadi setelah dia digigit nyamuk atau semut langsung, berarti bintol kecil gitu ya? Iya. Gimana, apa sensitif itu? Sensitif sih. Kecuali sebenarnya kalau misalnya gigitan nyamuk biasa dan semut biasa itu kan nggak terlalu segitunya ya. Misalnya kalau pada orang sensitif gigitannya satu, gatalnya banyak, langsung pelenting-pelenting gitu. Kecuali kalau digigit semutnya gede, ya itu nggak sensitif. Maksudnya kalau misalnya digigit semutnya gede jadi merah ya wajar. Semut tapi kalau merah ya? semut apa tuh yang namanya yang raksasa itu? ngarang. Nah, api ya, semut api. Semut api ada semut api. Itu ya wajar. Nah, Tapi ya dulu kan ada semut merah. itu Ya, saya belum lahir ya. Seperti itu ya. Ini ini ada satu lagi dulu di Alergi Imunologi Internet Solo ya, dari Instagram. Dok, saya penderita lupus nih ya. Kenapa ya dok, muka saya sering tiba-tiba ini timbul kayak luka dan kering ini? Iya. Di sini. Oh gitu. Kalau lupus begitu memang ya, kan ada salah satu gejalanya adalah butterfly. Jadi dia kalau kena sinar matahari sensitif, jadi merah. Makanya sering pakai sunblock, harus itu sunscreen, sering pakai sunscreen. Nah sunscreen itu kan nggak bisa langsung ditempel terus seharian, dia bisa kemana-mana, bisa panasan gitu, enggak. Jadi tergantung SPF-nya, dan biasanya sih memang 2-3 jam sekali itu harus di reapply, harus dioles ulang biar efektif. Apalagi dengan lupus gitu. Ada lupus ya. Ini memang iya, memang benar. Ya, seperti memang itu ya, Mbak sensitif. Fairul Nur. Nggak boleh sembarangan panasan sih, Iya, Dok. oke. Ini dari Instagram nih, ini udah mau Instagram. selesai nih ya. Nurul nih, kalau menderita psoriasis saat gatal sekali, apakah boleh dipakaikan bedak mentol atau salisilat, dokter? Nah, ini. Boleh. Itu kan mentol, salisilat. Mentol itu mengurangi rasa gatalnya. Sebenarnya memang salisilat kita gunakan juga sih sebagai obat oles. Biasanya dicampur dengan salep itu. Boleh nggak apa-apa. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke.
Jadi gitu ya, Mbak Nurul, boleh dipakai mentol. Dan nggak terasa ini memang sudah 1 jam ya, 1 jam kita bersama dengan Dr. Ari dalam acara Sang Kopi Hangat di pagi hari ini membahas tentang psoriasis ya. Ini mungkin terakhir nih dari ada satu lagi nih. Aduh. Oh, satu lagi ya. Laris dah. Facebook ya. Dari Facebook ini kasih kamu nih. Isma nih. Isma, saya bentol-bentol dok, setelah minum cetirizine hilang 2 atau 3 hari kemudian datang lagi. Oh, setelah sekali hilang kan? Minum obat lagi, hilang lagi terus aja gitu. Sudah menahun sampai bosen nih. Minum obat apa yang manjur biar sembuh? Ini susah nih. Gimana dokter? Berarti urtikaria kronis. Nah, mesti dicari penyebabnya. Biasanya kalau akut minum cetirizine udah selesai. Ini kan berarti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya harus cari dulu. Harus periksa dong. Ya. Jadi gitu ya Mbak Isma, silakan periksalah, kontrol, jangan ngobati diri sendiri. Sekarang banyak yang jadi dokter sih. Makanya nanti minum steroid terus. YouTube dokter ada, ya kan? Dari Google juga dokter jadi, ya mengobati sendiri. Ke kita sudah browsing, sudah ini gitu ya. Browsing sendiri, dan kalau udah ya maaf aja mendiagnosis sendiri. Datang ke dokter. Dokter juga bingung ngeri jadinya ya. Harus diobati macam-macam nih ya. Dan ini mungkin terakhir nih, ya maaf kalau memang belum ada yang terjawab ya, karena memang waktu juga ini ya 1 jam. Dan sebelum berakhir acara Sang Kopi Hangat ini, mungkin terakhir dari Dr. Ari bisa menyampaikan pesannya untuk pesan-pesan nih untuk yang sobat Muardi dan penyakit autoimun terkait masalah psoriasis ini. Ya. Oke, untuk para penderita psoriasis tidak usah galau, karena kami di Rumah Sakit Dr. Muardi itu sudah mempunyai sudah siap dengan berbagai macam treatment. Kita juga sudah ada komunitasnya. Jadi kalau misalnya terdiagnosis psoriasis bukan berarti kiamat ya. Jadi kontrol aja, datang aja ke kita, nanti akan ada solusinya. Jadi seperti itu ya. Jadi sesuatu kalau dengan psoriasis itu bukan berakhir ya, bukan sesuatu yang berakhir, hidupnya tetap apapun masih bisa aktivitas, masih bisa hidup dengan masih yang biasa, biasa lah, nggak ada kendala ya. Jadi jangan minder, jangan galau, silakan kontrol, nanti akan dievaluasi dokter dan bisa hidup seperti orang biasa, bukan penyakit kutukan dan tidak menular. Tidak menular. Ya. Itu yang penting ya. Dan karena sudah 1 jam, ini untuk yang Dr. Ari ya, terima kasih sekali atas kehadirannya di acara Sang Kopi Hangat pada pagi hari ini. Mungkin akan kita hadirkan Dr. Ari untuk di topik yang akan datang ya, mungkin bisa ya. Dan tadi lupa kita belum minum ini. Karena ada acara Sang Kopi dan akhirnya kita bisa bertemu lagi di minggu depan di setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 terkait masalah autoimun. Nanti topiknya akan berganti-ganti dan ini sudah episode yang ke-62 ya. Terima kasih atas peran sertanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi.